Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini agak sedikit berbeda ya dibandingkan video-video sebelumnya. Karena video sebelum-sebelumnya ini gua mengupload konten-konten aviasi ya. Sekarang gua beralih, bukan beralih sih ya, menjadikan dua konten ya, yaitu konten aviasi dan konten apa sih, otomotif gitulah. Bukan konten otomotif sih, beralih ke game-game simulator yang berbau mobil ataupun bis. Oke, jadi hari ini gue mau mereview mod Busit Toyota Avanza. Ya, ini Toyota Avanza yang ada di depan gue merupakan Toyota Avanza generasi terbaru yang diluncurkan pada tahun 2019 awal. Ya, kita bisa lihat perbedaan dari generasi yang sekarang dan generasi yang sebelumnya. Seperti ini perbedaannya. Ini grillnya juga tidak terlalu tonggos seperti generasi sebelumnya, dan lampunya ini sudah dibedakan lagi. Dan kalau kita melihat lampunya ini seperti terbelah ya, seperti terbelah oleh aksen putih-putih ini. Terus perbedaannya kalau di bagian depan ya itu saja sih perbedaannya, perbedaannya. Lalu sekarang kita ke bagian samping. So far sih di bagian samping ini tidak ada perbedaan yang gitu mencolok, karena sampingnya masih sama seperti generasi-generasi sebelumnya. Yang membedakan hanya velgnya saja. Dia velgnya lebih baru dibandingkan generasi sebelumnya. Terus kaca spionnya juga pun sudah berbeda, karena ini kaca spionnya ini sudah dipakai di Toyota Calya maupun Toyota Yaris. Eh, dari perbedaannya sih itu saja yang ada di bagian sampingnya. Sekarang kita ke bagian belakang. Terus di bagian belakang ini yang membedakan sih tidak begitu banyak ya. Dia cuma hanya menambah apa sih, grill ini nih, grill chrome ini sampai ke bagian lampu ya. Jadi lampunya tuh seperti terbelah gitu. Terus reflektornya juga masih dipertahankan karena ini merupakan Avanza yang tipenya tipe G ya. Tipe G ini merupakan tipe yang berada di tengah-tengah di antara tipe-tipe yang lain, karena tipe paling tinggi itu merupakan tipe Veloz. Ya, ini tipe G yang mesinnya 1300 cc. Terus di sini kalau dilihat lagi juga ada ini sih, apa, garis-garis hitam ini untuk Avanza yang baru. Terus ada lampu mata kucingnya sama sih ada juga ya. Terus perbedaannya selain itu juga antenanya sudah berbeda ya. Itu kalau dulu tuh antenanya masih ditarik-tarik, sekarang sudah lebih baru ya. Antenanya sudah diganti yang The Shark antena. The Shark antena kalau nggak salah apa itu namanya. Oke, karena bagian eksterior itu perbedaannya tidak terlalu banyak, sekarang kita ke bagian interior saja. Interiornya kurang lebih seperti ini ya. Yang membedakan dari generasi sebelumnya ialah sebenarnya ya itu di bagian kisi AC-nya. Kisi AC-nya ini dia sudah digital semua. AC-nya ini terlihat sedikit ya. Terus ini ada tombol lampu hazard sama tombol passenger seat belt. Jadi kalau yang duduk di depan dia tidak memakai seat belt, dia akan bunyi di kecepatan kalau nggak salah 20 km. Nah, cuman kalau untuk yang di mod bus ini dia agak sedikit berbeda karena interior apa sih, kisi AC-nya, apa sih kisi AC atau apa sih namanya nih, dashboardnya ini dia agak lebih melengkung dibandingkan aslinya. Aslinya dia tidak melengkung seperti ini ya. Terus tempat penyimpanan lacinya pun juga tidak sekecil itu juga. Terus yang membedakan dari aslinya yang ada di mod bus ini setirnya. Setirnya ini agak berbeda ya dibandingkan setir aslinya. Kalau setir aslinya dia sudah pakai power steering, apa, bukan power steering sih, udah pakai steering switch control di bagian kiri. Terus head unitnya juga udah seperti ini. Cuman kalau di busit ini dia head unitnya hanya menampilkan peta. Speedometernya ya sama persis seperti Toyota Avanza yang asli ya. Speedometer juga sama ya. Terus lalu udah sih itu aja
perbedaannya kalau di bagian depan. Ini sekarang kita coba ini ya, kita coba jalan. Kayak ini karena mod yang apa, jadi hanya di game jadi suaranya berbeda, suara mesinnya ya. Dia ini suara mesinnya udah kayak kayak bis ya. Sekarang kita jalan aja nih karena gue pakai yang Matic. Kita jalan aja, kita coba performakan mobil ini, kita review maksudnya ya. Dari segi tarikan, dia tarikannya karena ini Matic jadi agak lebih ringan dibandingkan yang dengan yang manual. Cuman sayangnya mobil ini tidak bisa dipakai untuk yang dia kalau mau kenceng pun agak sedikit ngeden dibandingkan dengan mod busit lainnya, karena emang ini mobil tidak dipakai untuk yang kencang-kencang. Dia emang selain tarikannya lebih ringan, dia juga ya enak juga dibawa buat pelan-pelan gitu. Jadi bagi para pecinta busit yang kalau mau dapat mobil yang tidak terlalu kencang, bisa dipakai kencang tapi tidak terlalu kencang dan maunya yang apa, yang biasa aja lah gitu, yang biasa apa, kalau buat pelan-pelan tuh enak gitu, santuy gitu, pakai ini aja. Terus handlingnya juga cukup ini ya, cukup berasa juga handlingnya. Sensitivitas setirnya juga lumayan. Ini lampu merah, ini kita bawa mobil ini hanya untuk keliling Jakarta saja ya. Ya Allah, baru berhenti udah hijau aja. Oke, sekarang kita peta dulu aja, kita keliling Jakarta aja, nggak usah jauh-jauh karena biar nggak kelamaan juga. Dia ini pokoknya dipakai buat pelan-pelan juga enak. Kali ini gue mau drive safety aja, nggak mau yang gimana gitu. BTW sebelum kalian nonton, pastikan kalian sudah subscribe channel Rafa Zaidan 04 dan follow Instagram saya Rafa Zaidan 04 untuk melihat konten-konten yang saya berikan di Instagram berupa konten aviasi maupun konten relevance. Namun untuk konten yang berbau relevance ini mungkin tidak akan saya upload di YouTube karena saya hanya mengupload di Instagram saja. Yang di YouTube hanyalah konten aviasi dan konten review mobil di game busit seperti ini ya. Oke, kita langsung putar balik aja kali ya biar cepet. Ini sebenarnya mod yang paling ya cukup gua senengin lah mobil, karena bayangin aja dulu tuh sewaktu awal-awalnya kita cari mod masih susah itu, apa sih, susah lah pokoknya. Waktu zaman kita cari mod masih susah, masih harus kita lihat video dan lain-lainnya. Sekarang kita tinggal download doang ya. Terus nanti kalau kalian mau download ini, kalian bisa download di Mediafire, nanti linknya bakalan gue kasih di deskripsi ya. Sekarang kita mau kembali ke terminal aja biar nggak kelamaan juga ya, kalian nontonnya kan pasti lama-lama bosan takutnya. Cuman sayangnya kalau kita bawa mobil Avanza di di busit ini, dia kalau misalnya kita bawa ke gunung, kita lagi di kecepatan yang agak tinggi, dia tuh kalau misalnya tikungan tajam, walaupun sudah kita rem, dia mobil tidak terlalu apa sih beloknya, dia tidak terlalu belok ya. Misalkan kita mau setirnya mau kita fullin ya, mau kita sampai bener-bener mentok setir yang di busit ini maksudnya ya. Nah dia tuh tidak sampai full gitu, dia cuma sampai sampai sini doang. Di sini tuh udah mentok. Makanya dia kalau misalnya kita kecepatan tinggi di gunung ya, terus kita ada belokan tajam, kita remnya telat ya, nggak ketahuan pasti nabrak udah. Oke, kita sudah mendekati terminal. Kita akan
eh cari tempat yang enak ya buat parkir ya. Oke, kita udah masuk terminal, kita cari parkiran yang enak. Di sini aja deh parkirnya. Oke, kita udah selesai parkir, kita matiin mesinnya dulu biar nggak boros bensin. Ya, itu saja dari Rafa Zedan 04. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa kalian tekan tombol lonceng untuk melihat video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya @rafazedan04. Itu saja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.